Oke semuanya, kembali lagi dalam soal prediksi SIMA UI 2025. Perhatikan soalnya, hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi akar 3 dari X sama dengan 2 dibagi 1 akar 3 X adalah A-8, B-6, C4, D6, atau yang E 8. Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? Kita diminta untuk mencari hasil perkalian dari semua solusi bilangan real yang memenuhi persamaan ini, yaitu akar 3X sama dengan 2 dibagi 1 ditambah akar 3X. Langkah pertama, kita nggak bisa ya. Sebenarnya bisa sih kita kalikan silang. Yang sebelah sini kita kalikan dengan sini. Cuma nanti hasilnya akan membuat sebuah bentuk akar yang baru, tentunya itu akan sedikit sulit dalam melakukan proses perhitungan. Jadi langkah yang pertama kita misalkan aja akar 3X itu sebagai sebuah variabel. Ya. Jadi kita misalkan akar 3X itu sebagai suatu variabel. Katakanlah variabelnya sebagai Y. Nah, sehingga sekarang bentuk persamaannya adalah Y sama dengan 2 dibagi 1 ditambah Y. Nah, sekarang kita punya bentuk persamaan yang lebih simple, yang lebih sederhana, tidak memuat bentuk akar. Nah, dari sini bisa kita kalikan silang nih, Y dikali 1 plus Y ya. Ini lebih simpel juga hasilnya nanti. Tidak akan seribet kalau kita mengalihkan silang dari sini, langsung kita kalikan dengan soal yang ini. Ya, ini Y dikali silang dengan 1 plus Y, itu sama dengan Y ditambah Y kuadrat. Sama dengan 2 ya. Maka kemudian ini menjadi Y kuadrat ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi di sini kita memperoleh atau mendapatkan suatu persamaan kuadrat ya. Y kuadrat plus Y min 2 sama dengan 0. Kita cari nih berapa akar dari persamaan ini. Y1 dan Y2-nya. Kita cari ya. Ini berapa nilainya. Gimana caranya? Apakah bentuk persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan? Jawabannya tidak. Berarti kita bisa menggunakan metode yang lain, yaitu menggunakan bentuk rumus A, B, C. Ya. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ya. Nah, dari persamaan ini, itu A-nya jelas adalah koefisien dari Y kuadrat sama dengan 1. B-nya itu koefisien dari Y, yaitu 1. Dan C itu adalah konstantanya, min 2. Nah, dari ketiga hal ini, kita bisa langsung melakukan substitusi ke sini. Min B berarti min 1 plus minus akar B kuadrat. Berarti 1 kuadrat min 4 dikali A. A-nya 1 dikali C, C-nya min 2. Lalu kita bagi dengan 2A. 2 dikali 1 ya. Sama dengan min 1 plus minus akar. Akar berapa ini? 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 2. Berarti 1 ditambah 8 ya. Dibagi 2 sama dengan min 1 plus minus akar 9 dibagi 2. Berarti min 1 plus minus 3 dibagi 2. Nah, dari sini ternyata menciptakan dua nilai. Kita peroleh dua nilai ya. Jelas di sini berarti Y1-nya bisa kita dapatkan min 1 plus 3 dibagi 2. Yaitu sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Y2-nya berarti gunakan yang negatif. Min 1 min 3 dibagi 2 sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Nah, jadi sekarang kita mendapatkan Y1 sama dengan 2, Y2 sama dengan min 2. Langkah selanjutnya kita kembalikan lagi nih definisi Y ya ke dalam yang kita misalkan kemarin, yang kita misalkan tadi, yaitu di sini ada Y sama dengan akar 3 dari X. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula. Ya, yang kita dapatkan tadi akar-akarnya kita kembalikan lagi ke bentuk semula, yaitu akar 3 dari X. Oke, berarti untuk Y1 sama dengan 1, berarti kita peroleh akar X, ya, akar 3 dari X sama dengan Y. Y-nya itu adalah 1. Berarti dari sini kita dapatkan
X sama dengan 1. Nah, yang kedua berarti untuk Y2 sama dengan min 2. Min 2 yang di sini. Berarti akar 3 dari X sama dengan Y, yaitu sama dengan min 2. Maka dari sini X-nya kita dapatkan berapa? Hasilnya adalah min 8 ya. Min 8. Kenapa min 8? Karena min 2 pangkat 3 itu sama dengan min 8. Jadi akar-akarnya sudah kita ketahui nih, sudah kita dapatkan. Yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 8. Pertanyaannya adalah hasil perkalian. Berarti dari kedua nilai ini kita kalikan nih. X1 dikali dengan X2. X1-nya adalah 1, X2-nya min 8. Jadi hasil akhirnya adalah min 8 ya. Jawabannya benar adalah yang A, min 8. Jadi gitu cara-caranya ya. Jadi pertama kita misalkan dulu bentuk akar di sini ya. Akar 3 dari X ini kita misalkan dulu dengan suatu variabel. Gunanya untuk apa? Gunanya agar nanti mempermudah dalam proses perhitungan, dalam proses pencarian nilai akarnya ya. Jadi untuk menghilangkan bentuk akarnya kita misalkan dengan suatu variabel. Di sini kita misalkan dengan Y. Lalu ternyata kita dapatkan suatu bentuk persamaan kuadrat. Bentuk ini tidak bisa kita selesaikan dengan pemfaktoran. Jadi kita gunakan rumus ABC yang di sini. Kita peroleh ternyata nilainya adalah 1 dan min 2. Lalu kita kembalikan lagi nilai ini ke dalam pemisalan yang kita misalkan tadi. Yaitu Y sama dengan akar 3 dari X. Untuk Y sama dengan 1 di sini, berarti akar 3 dari X itu sama dengan 1, X-nya sama dengan 1. Yang kedua, untuk Y2 sama dengan min 2, berarti akar 3X itu sama dengan min 2 ya, karena sama dengan Y, Y-nya min 2, otomatis ini akan terpenuhi ketika X-nya sama dengan min 8. Jadi kita dapatkan X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan min 8. Yang diminta adalah hasil perkaliannya. Jadi kita tinggal kalikan aja 1 dengan min 8, hasilnya adalah min 8. Kurang lebih seperti itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.